Datanglah utusan ke rumah Abdurrahman, meminta korma yang busuk yang penuh di gudang itu. Bantu negeri kami, tolong raja kami, wabah kami sangat berat yang melanda seluruh kota Yaman. Kami mau bayar korma yang busuk di gudang tuan 3 kali lipat dari harga yang biasa yang tuan beli. Allah, kata Abdurrahman bin Auf, kalau bapak tidak mau 3 kali lipat, kami bayar 10 kali lipat. Allahu Akbar. Terbitlah tangis Abdurrahman bin Auf. Allah izinkan dia miskin hanya hitungan hari. Allah bayar bahkan dengan yang lebih banyak dan lebih besar, 10 kali lipat dari modal awal. Inilah janji dalam Al-Quran, At-Taubah 111 111. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang bayar, Allah yang beli, Allah yang ganti, Allah yang tebus dari orang-orang yang beriman itu. Harta mereka, diri mereka, bagi mereka adalah surga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fil ayatul ukhar, lan tanal birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Fil ayatul ukhar, inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqatil mar'il muslim tazidu bil umri wa tarfa'u min tadadsu'i. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal bulan Rajab, kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Semua tentu karena rahmat, hidayah, taufik masih tercurah kepada kita semua. Salawat beriring salam berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terakhir. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Hatib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Hatib sendiri, apa yang kita semai
itulah yang akan kita petik hasilnya. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita panen. Tanam padi, panennya padi. Tanam sawit, panennya sawit. Tapi tanam miang, tak mungkin panen rambutan. Fastabiqul khairat, berlombalah, bergegaslah, bersegeralah untuk berbuat kebaikan. Jatah kita tidak akan terlalu panjang. Banyak orang-orang terdekat kita bahkan sama dengan kita waktu kecil, sepermainan dengan kita di lapangan, bercanda, bergurau bersama kita. Hari ini sebagian di antara mereka bahkan sudah mendahului kita. Lomba yang Allah minta disegerakan adalah lomba untuk berbuat kebaikan. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bulan Rajab satu di antara bulan yang diharapkan banyak membawa keberkahan. Maka banyaklah doa dan harapan kalau kita bertemu dengan bulan yang termasuk bulan yang membawa berkah ini. Ada dua peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi pada bulan ini ketika Rasulullah masih hidup. Pertama, tahun ke-10 kenabian. 10 tahun setelah turunnya wahyu yang pertama di Gua Hira. Umur Rasul berarti masuk usia 50. Terjadilah peristiwa Isra dan Mikraj di tanggal 27 Rajab pada bulan ini 14 abad yang lalu. Tujuan akhir dari Isra Mikraj adalah untuk menjemput perintah solat. Kalau kita ingin dapat banyak keberkahan dalam umur, dalam rezeki, dalam hidup kita di dunia ini, mulailah perbaikan itu dari perbaikan kualitas solat. Puasa pun kita, kalau kita tidak solat, tidak ada nilainya. Dermawan pun kita, kalau kita tidak solat, tidak ada artinya. Mondar mandir pun kita ke Mekah, kalau kita tidak peduli dengan solat kita, juga tidak ada arti apa-apa. Wa'mur ahlaka bis solah, suruh, perintahlah anak dan keluargamu solat. Wastabir alaiha, sabar kamu dengan mereka. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki padamu. Nahnu narzukuka, kamilah yang tanggung jawab dengan rezekimu. Kami yang tanggung jawab dengan rezekimu. Kalau kita ingin banyak dapat berkah dalam hidup kita, mulailah perbaikan itu dari perbaikan kualitas solat kita. 27 Rajab di tahun ke-10 kenabian. Peristiwa kedua yang tercatat dalam sejarah di bulan ini pada tahun ke-9 Hijrah, berarti Rasul masuk 9 tahun di kota Madinah pada usia 62 tahun. Di bulan Rajab datanglah pasukan Romawi ke negeri Sam, 40.000 tentara. Target utamanya adalah menaklukkan Madinah. Rasul tidak ingin menerima begitu saja tentara Romawi untuk meluluh lantakkan Madinah.
daripada bertempur dalam kota, lebih bagus disongsong ke perbatasan Sam. Di bulan Rajab terkumpullah pasukan di kota Madinah 30.000 tentara. Cuaca panas, udara luar biasa teriknya, seolah-olah membakar di tengah gurun pasir yang kering dan kerontang. Di cuaca yang sangat panas itu, berangkatlah sahabat dan Rasulullah, kaum muslimin, untuk jihad ke negeri Sam, menyongsong pasukan Romawi yang sudah sampai di perbatasan Sam itu. Berapa jaraknya? 778 km. Cuaca panas, medannya sulit, jaraknya luar biasa jauh. Bisa ditempuh oleh Nabi dan para sahabat hanya dalam waktu 20 hari. 20 hari sampai di Sam. Apa kata Panglima tentara Romawi? Kalau begini semangat juang kaum muslimin, menempuh jarak yang sangat jauh, medan yang sulit, cuaca yang panas, matahari yang terik, pasukan seperti ini tidak mungkin bisa dikalahkan. Percuma kita bertempur, tidak ada gunanya kita melawan. Biarkan saja mereka, jangan diladeni. 20 hari Rasul di Tabuk, perbatasan Sam itu, tak ada satupun tentara Romawi yang berani bertempur. Apalah cuma yang dibuat oleh Rasul, mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah suku di perbatasan. Pulang ke Madinah, waktu tempuh yang 778 kilo itu bisa dilewati hanya dalam waktu 15 hari. Kondisi makin sulit. Satu onta harus dinaiki oleh 10 orang, kata Umar bin Khattab. Satu onta untuk 10 orang, berarti 1 kali 10 jam baru dapat giliran kalau naiknya 1 jam 1 orang. 1 butir korma dihisap oleh 7 orang para sahabat, bukan ditelan, cuma dihisap saja. Untung saja ketika itu belum ada COVID-19. Dihisap, dikeluarkan lagi, berikan kepada teman sebelah, hisap, keluarkan lagi. 7 orang dapat jatah. Walaupun sulit dan berat, bisa ditempuh dalam waktu 15 hari sampai di Madinah. 55 hari dari bulan Rajab berangkat sampai ke Madinah, sudah mendekati akhir Ramadan. Apa yang paling malang bagi para sahabat ketika mereka berangkat di bulan Rajab itu, buah korma sedang berbuah sangat lebat. Panen besar akan terjadi di tahun itu. Cuman sayang, di ketika itu korma belum bisa dipanen, korma belum bisa diambil buahnya, masaknya tanggung, harus menunggu beberapa hari ke depan. Inilah yang diusahakan oleh para sahabat, bisa untuk didapatkan panennya di Madinah. Kalau bertempur tidak jadi, paling tidak panen masih bisa diperoleh. Tapi apa daya, sampai di kota Madinah, korma-korma itu sudah busuk semua, terlambat dipanen, tidak bisa lagi dimakan, tidak laku dijual, tidak mau orang beli. Apa kata para sahabat? Malanglah kita. Berangkat dari Madinah
ke perbatasan Sam, tentara Romawi tak mau bertempur. Balik kita ke Madinah, korma di Madinah tidak pula bisa kita panen, terlanjur busuk. Malang kita sekarang. Sial kita. Apa yang bisa kita lakukan? Tekor kalau begini. Terdengarlah satu hadis oleh Abdurrahman bin Auf. Sahabatku yang paling terakhir masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf. Karena di pintu surga sangat banyak hartanya yang akan dihitung, memperlambat proses masuknya ke surga. Beribah hatilah Abdurrahman bin Auf. Di Madinah dia paling kaya, dia konglomerat. Tapi rupanya untuk ke surga belum tentu orang kaya masuk duluan. Yang banyak hartanya lama hitungan hisabnya. Doa dia di malam hari, ya Allah, ya Rabb, miskinkan aku, buat aku bangkrut, buat aku jatuh fakir, jangan sampai hartaku membuatku terhalang masuk ke dalam surga. Buat aku miskin ya Allah. Aku tidak ingin harta ini membuatku tertahan dan terakhir masuk ke dalam surga. Pagi harinya dia minta tukang untuk membuat gudang di sebelah rumahnya. Begitu gudang siap, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saudara-saudaraku kaum muslimin, panen korma yang busuk di pohonnya, bawa semua ke rumahku, saya bayar dengan harga normal, saya beli tanpa mengurangi nilainya. Bersoraklah orang di Madinah. Korma yang busuk bisa dijual harga normal, tidak berkurang nilainya. Penuh gudang Abdurrahman. Habis hartanya untuk membeli korma yang busuk itu. Begitu gudang sudah penuh, tidak ada lagi korma yang busuk yang datang, uang di tangan Abdurrahman pun sudah habis. Apa katanya? Alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan aku jadi orang miskin. Mudah-mudahan kalau dapat jatah ke surga, aku bukan orang yang paling belakang di antara para sahabat. Tapi rupanya 3 hari setelah itu datang utusan dari Yaman. Raja Yaman sakit berat, ada virus wabah melanda kota Yaman. Kata tabib, obatnya cuma satu, korma yang busuk di pohonnya. Utusan itu sampai ke kota Madinah. Apa kata masyarakat dan penduduk kota Madinah di batas kota? Tidak ada korma busuk di tempat kami, sudah habis semua diborong, sudah dibeli seluruhnya oleh Abdurrahman bin Auf. Tidak ada di pohon-pohon kurang kami yang busuk. Datanglah utusan ke rumah Abdurrahman, meminta korma yang busuk yang penuh di gudang itu. Bantu negeri kami, tolong raja kami, wabah kami sangat berat yang melanda seluruh kota Yaman. Kami mau bayar korma yang busuk di gudang Tuan 3 kali lipat dari harga yang biasa yang Tuan beli. Masya Allah, kata Abdurrahman bin Auf, kalau bapak tidak mau 3 kali lipat, kami bayar 10 kali lipat. Allahu Akbar. Terbitlah tangis Abdurrahman bin Auf. Rupanya Allah izinkan dia miskin hanya hitungan hari. Allah bayar bahkan dengan yang lebih banyak dan lebih besar, 10 kali lipat dari modal awal. Inilah janji dalam Al-Quran. At-Taubah 111 111. Inna Allah astara minal mu'minina ampusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah yang bayar, Allah yang beli, Allah yang ganti, Allah yang tebus dari orang-orang yang beriman itu harta mereka, diri mereka, bagi mereka adalah surga. Rajab, bulan yang membawa banyak keberkahan, dianggap akan menjadi hal yang sulit, berat dan sial justru
membawa banyak keberkahan. Perbaiki solat, tambahlah sedekah, karena solat selalu diiringi perintah berikutnya dengan perintah berbagi. Solatmu infakmu, solatmu zakatmu, solatmu dan kurbanmu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak bernilai sebuah kebaikan sebelum kamu mau memberikan yang terbaik, yang paling kamu sayang, yang paling kamu cintai dari harta benda. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajjaj. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wala zikrullahu akbar.